Mojokerto gempar lur. Ini orang-orang pada masuk hutan yang katanya ditemukan sebuah makam begitu di dalam hutan, yang menurut dari cerita rakyat di sini merupakan makam dari keturunan Majapahit. Menelusuri sebuah berita cerita tradisi yang berkembang di masyarakat desa ini tentang eksistensi sebuah keberadaan tentang situs yang dikenal dengan suku Kalang. Jadi suku Kalang sebenarnya secara literatur itu memiliki literasi yang cukup banyak ya. Bahkan secara terminologi bahasa Kalang itu merupakan bahasa Jawa kuno yang artinya adalah batas atau terisolasi. Ada beberapa batu, ada dua yang di sini memang ada semacam jejak. Kemungkinan batu ini batu besar. Sekali lagi suku Kalang ini memang suku yang terkuat di Jawa, yang bisa mengangkat batu-batu besar. Bahkan mungkin bagi kita ini adalah batu yang sangat besar, namun bagi suku Kalang hanya kemudian dipegang sedemikian rupa dengan tangan satu. Ya ini jejak ya. Ini bagian kuning dan ini bagian merah. Kemungkinan ini adalah jejak darah hewan buruan. Kemungkinan memang suku-suku Kalang yang ada tinggal di Gunung Anjas Moro ini, Gunung Anjas Moro dikenal dengan tempat atau habitat bagi banteng. Banteng liar atau banteng yang tinggal di hutan-hutan itu ya, itu makanan kesukaan suku Kalang. Nah, sehingga batu besar ini biasa saja sebagai senjata, yang ini kuning, yang ini merah, ini jejak mungkin darah-darah banteng yang kemudian banteng liar ya atau kerbau liar yang kemudian diburu oleh suku-suku Kalang di area ini. Termasuk batu yang sangat ajaib itu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada sebuah batu yang memiliki jejak-jejak tertentu semacam batu dakon gitu ya. Dahulunya kemungkinan ini bagian dari lokasi ini sebuah situs suku Kalang yang itu identik dengan punden berundak-undak, menhir, dolmen, bahkan batu dakon gitu ya, yang sangat berhubungan dengan situs-situs peradaban. Nah, di sini sebenarnya di bawah di bawah cungkup kecil ini, di bawahnya ini sebenarnya juga ada beberapa sunsunan batu alam yang menyerupai dolmen atau meja batu persajian serta menhir yang bagian atas itu ya, yang mengarah kepada puncak Gunung Anjas Moro. Nah ini karena memang peradaban suku Kalang sekali lagi merupakan masyarakat yang terisolasi dari peradaban Hindu Buddha yang ada di perkotaan, yang masih mempertahankan pemujaan kepada arwah-arwah leluhur atau yang dikenal dengan animisme dinamisme. Nah, memang berbeda dengan situs-situs suku Kalang di lain tempat ya. Kali ini situs suku Kalang ini terletak di sekitar 2 km di selatan dari Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tentunya suku Kalang di sini kemungkinan memang dekat dengan Trowulan, situs kerajaan Majapahit yang dulu kemungkinan leluhurnya juga pernah membantu kerajaan Majapahit dan benar-benar membantu dalam hal penjagaan gerbang, pembangunan monumen-monumen candi. Nah, bahkan di lokasi situs suku Kalang, menurut kepercayaan masyarakat setempat, kalau ada hewan-hewan atau burung-burung yang masuk ke lokasi ini langsung hilang lenyap. Nah, disinilah kemungkinan kita masih mengingat adanya semacam di dunia ini yang tidak bisa dimungkiri ada teleportasi, telekinesis maupun hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan benda dari lokasi satu ke lokasi yang lain menembus ruang dan waktu. Nah, inilah kemungkinan juga hal-hal seperti ini yang termasuk dalam teleportasi adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi teman-teman jangan ngegas dulu karena memang hal-hal yang bersifat teleportasi kurang dikaji di negeri ini. Padahal di Austria dan negara-negara maju, fenomena teleportasi ini benar-benar dikaji di laboratorium yang dijaga ketat. Bahkan anggotanya bukan hanya para dukun di Austria, melainkan para saintis termasuk fisikawan yang lebih besar dari itu. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi di sini warga beramai-ramai, berbondong-bondong gitu ya, menyaksikan bagaimana kemudian fakta dan realitas dari situs suku Kalang. Jadi suasananya memang berbeda dari kondisi lingkungan sekitarnya. Jika kita lihat lokasi ini benar-benar hitam ya, gelap.
sedangkan di sekelilingnya itu cahaya matahari bisa menembus. Nah, sekelilingnya ini berwarna kuning karena matahari bisa menembus. Tapi mulai daerah sini ini sangat hitam, gelap, sehingga seakan-akan ada sesuatu ruangan tersendiri ya, atau semacam lorong rahasia ya, lorong waktu ya, lorong waktu. Nah, ini. Jadi di sini kita sudah menemukan semacam struktur punden berundak-undak, ya, struktur punden bundak-undak yang terdiri dari semacam kumpulan batu-batu besar yang ditata sedemikian rupa, kemudian bersatu dengan beberapa jejak menhir atau dolmen meja batu, serta ada semacam makam atau kuburan suku Kalang. Kuburan ini sangat unik, berbeda dengan kuburan Muslim pada umumnya, yang biasanya orientasinya kepala kaki itu adalah selatan utara, sedangkan kuburan di sini adalah orientasinya timur ke barat. Mari kita telusuri. Nah, di sini ada jejak-jejak magis. Jadi auranya sudah berbeda dengan kondisi yang lain ya. Jadi di sini masyarakat mengenalnya memang di sini kuburan dari suku Kalang ya. Suku Kalang. Jadi suku Kalang sebenarnya tidak asing lagi dari peradaban, sejarah peradaban Jawa, karena memang suku Kalang itu bagian yang tak terpisahkan dari dinamika dan konstelasi kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Jawa ini. Bahkan pada masa kerajaan-kerajaan ya, untuk pertama kali prasasti yang memuat suku Kalang adalah prasasti Tegal Sari di Magelang tahun 831 Masehi. Prasasti ini memuat informasi tentang orang-orang Kalang, yaitu orang-orang yang belum masuk kasta dalam peradaban Hindu-Buddha, masih terisolasi dalam mempertahankan kepercayaan animisme dinamismenya. Bahkan kemudian penelitian terbaru, misalnya dalam penelitian Belanda, dalam Javanse Nederduise Woordenboek, itu juga menulis bagaimana suku Kalang ini ternyata memiliki semacam ras tersendiri dari masyarakat Jawa, bagian dari masyarakat Jawa, tapi lebih mendekati ke ras negroid. Jadi kulitnya hitam, berambut keriting, tinggal di Pulau Jawa, namun terisolasi di tepi pantai, di muara sungai, maupun di atas gunung, terisolasi dari masyarakat kebanyakan. Pada masa kerajaan Majapahit, ya, suku-suku Kalang ini benar-benar dimanfaatkan oleh kerajaan Majapahit karena terkenal fisiknya sangat kuat, mampu mengangkat batu-batu besar, sehingga dimanfaatkan untuk pembangunan candi, monumen-monumen, termasuk kemudian angkatan perang, penjaga gerbang. Bahkan diceritakan dalam cerita tradisi, Majapahit memanfaatkan orang-orang Kalang ini dalam penyerbuan untuk menaklukkan Dayak, sehingga kemenangan besar yang diraih oleh Majapahit adalah karena keperkasaan orang-orang Kalang ini dalam kemudian melawan orang-orang Dayak ya di Kalimantan. Ini sesuatu yang berita tradisi seperti itu. Bahkan penelitian misalnya dalam Peter Johannes Voet juga menulis banyak sekali tentang suku Kalang, yaitu orang-orang yang masih tinggal di pedalaman. Bahkan diceritakan dalam Voet itu, orang-orang Kalang ini memang berbeda dengan masyarakat Jawa kebanyakan, tinggal terisolasi di gunungan, di atas gunung ya, jauh dari pemukiman warga kebanyakan, dan mereka kadang nomaden atau berpindah-pindah di hutan-hutan. Jadi mungkin di sini situsnya suku Kalang, tapi tidak ada suku Kalangnya karena memang pindah di hutan yang lain dan hutan lain. Bahkan yang lebih miris gitu ya, dalam penelitian antropolog Jepang yang bernama Matsuo Nakamura, ini juga meneliti tentang suku Kalang, bahwasanya suku Kalang ini yang masih bagian dari Jawa, namun memang berkulit hitam. Bahkan di situ ada semacam legenda bahwa suku Kalang itu pernikahan antara perempuan dengan kera atau dia dengan hewan liar kan itu. Nah ini bahkan dalam Matsuo Nakamura ini menulis suku-suku Kalang ini sebagian besar memiliki ekor di belakang ya, ekor kecil atau ekor pendek. Nah ini mungkin menjadi tanda tanya kita semua, sehingga berbagai macam kesimpang siuran tentang suku Kalang dan penulisannya, meskipun banyak literasi ya, kita membutuhkan fakta. Suku Kalang didefinisikan sebagai masyarakat pedalaman yang tinggal di gunung-gunung, terisolasi dari peradaban Hindu-Buddha yang ada di perkotaan. Mereka masih mempertahankan animisme dinamismenya ya, atau kepercayaan asli lokal ya, misalnya pemujaan kepada batu besar, gunung, pohon besar, sumber-sumber mata air gitu ya, yang juga kemudian mengkultuskan jejak-jejak arwah-arwah leluhur. Nah ini, serta kemudian arwah-arwah alam ya. Ada apa, Pak? Nah ini teman-teman kita melihat sosok penampakan yang hilang ya.
Nah ini, karena memang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini kepercayaan dan keyakinan masyarakat desa setempat, lokasi ini dipercaya kalau ada hewan yang masuk sini, misalnya kijang, babi hutan, atau apa namanya landak, langsung hilang, lenyap di lokasi ini, tak berbekas. Ya, diduga memang di area ini ada semacam lorong waktu ya, atau jejak teleportasi, yang memang definisi teleportasi ini masih sebagian besar masyarakat kita masih awam. Nah, seperti ini keadaannya. Disinilah banyak didapati jejak peradaban kuno ya, yang masih sebagian terpendam dan sebagian sudah muncul. Warga lokal menyebutnya dengan makam keturunan Majapahit. Ya, di depan kita saat ini kami dapatkan batu menhir ya. Men itu adalah artinya batu, hir itu adalah panjang. Jadi diduga batu ini menancap cukup dalam sekali, yang digunakan oleh peradaban kuno dulu untuk menyambung ya doa begitu, biar nanti ada tersambung dengan para leluhurnya begitu. Seperti ini mancap dalam sekali ya teman-teman. Bahkan batu ini pernah dicabut oleh warga di sini, namun saking dalamnya mungkin sehingga tidak bisa.